Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat longitudinal. Kembali lagi di sini kita akan membahas latihan soal tentang gelombang bunyi. Nah, yuk kita simak soal dan pembahasannya. Jadi, dari gambar ini di sini kita bisa lihat ada seorang anak berdiri di tengah, di mana anak ini diapit oleh dua tebing. Jarak anak dari tebing pertama sebesar 80 meter, sementara jarak anak ke tebing kedua adalah 100 meter. Nah, soalnya di sini adalah seorang anak berdiri di antara dua tebing yang tinggi, anak tersebut menangis sehingga bunyi teriakannya memantul pada tebing A dan tebing B. Jika waktu pantul bunyi dari tebing pertama ke anak itu adalah 2 second, maka waktu pantul oleh tebing kedua ke anak adalah, nah di sini nanti kita akan ada dua cara ya. Yuk kita simak pembahasannya. Jadi di sini, nah ini karena ada jarak ya, jarak si anak dari tebing pertama itu 80 meter, ini bisa kita tulis ini sebagai adalah S1, sementara anak ke tebing kedua ini bisa kita tulis sebagai S2. Gitu. Jadi dari sini kita bisa tulis yang diketahuinya adalah S1-nya sama dengan 80 meter. Nah, sementara S2-nya di sini adalah 100 meter. Terus kemudian di sini ya, waktu pantul bunyi dari tebing pertama ke anak adalah 2 second. Berarti di sini adalah ada T1. Nah, ini adalah T pantul ya, berarti di sini adalah T pantul 1. TP 1-nya sama dengan 2 second. Nah, jadi yang ditanya adalah maka waktu pantul si anak dari tebing kedua adalah, nah maka yang ditanya di sini nih, TP yang kedua ini di sini berapa? Oke, nah jadi di sini ada cara yang pertama. Cara yang pertama kita harus cari satu-satu dulu. Yuk, nah jadi di sini kita tahu bahwa untuk menentukan S di sini ya. Nah, di sini ada persamaan S sama dengan V dikali dengan T pantul dibagi 2. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini sama seperti rumus mencari kedalaman laut ya. Nah, seperti itu. Maka di sini kita bisa tulis. Jadi yang pertama adalah S1 dulu nih kita cari karena informasi lengkapnya ada di keadaan yang pertama ya. S1-nya di sini 80, di sini adalah V dikali 2 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret habis. Maka dari sini V-nya sama dengan 80 meter per second. Nah, oke. Sementara setelah itu baru dari sini kita masuk ke S yang kedua. Nah, di mana di sini S yang kedua? Nah, gini ya. Jadi di sini adalah nih. Nah, S2-nya sama lagi di sini. S2-nya adalah V dikali TP yang kedua. TP yang kedua dibagi 2. Nah, berarti di sini sama dengan 100. Terus yang ini hasilnya V-nya kita masukin jadi 80. Terus di sini TP yang keduanya yang ditanya dibagi 2. Nah, gini ya. Oke, nah kalau udah berarti ini kita coret habis. Di sini jadi tinggal 40. Maka dari sini si TP2 nilainya adalah 100 dibagi 40. Nah, atau kalau kita sederhanakan berarti kan sama dengan 5 per 2. Ya, 5 per 2 atau di sini sama dengan 2,5 second. Nah, jawabannya di sini adalah 2,5 second. Jadi kita tulis di sini jawabannya adalah yang B. Nah, tapi di sini ada cara yang kedua yang lebih singkat. Nah, yuk kita simak pembahasannya. Jadi, di sini caranya adalah seperti ini. Kita lihat ya, di sini adalah dalam soal ini, itu yang ditanya adalah ketika jaraknya 80 meter, ternyata waktu pantulnya adalah 2 second. Nah, ketika di sini jaraknya 100 meter, berarti waktu pantulnya berapa? Berarti hanya melihat hubungan antara S ya, hanya S dengan T saja. Nah, di mana S dengan T di sini hubungannya berbanding lurus. Berarti kalau begitu di sini kalau S1-nya di atas berarti TP1-nya juga di atas. Nah, ketika di sini S2, S2-nya di bawah berarti TP2-nya juga di bawah. Nah, udah cukup cuma segini aja. Jadi di sini 80 per 100 sama dengan 2 per TP2. Nah, udah deh. Jadi kalau itu kita coret saja. Nah, ini habis di sini jadinya 4 per 5 ya. Ini 4 per 5, ini bisa kita kali silang. Berarti di sini 5 dikali 2 atau di sini kita kalikan dulu. Jadi di sini adalah 4 TP2.
Nah, 4 TP2 sama dengan 10. Nah, 10 berarti di sini TP2 sama dengan 10 dibagi 4. Oke, jadi kalau gitu jawabannya sama-sama 5/2 atau kita jadikan desimal jadi 2,5 second gitu. Nah, gimana? Lebih singkat cara yang kedua kan? Nah, tapi kalau kalian masih bingung pakai cara pertama juga nggak apa-apa kok. Di sini kuncinya adalah kita bisa melihat hubungannya, apakah sebanding ataukah berbanding terbalik. Ya, oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Kalau kalian suka dengan video ini, yuk gabung dengan Longitudinal Online Course, Longitudinal, Profesional, dan Fleksibel. Sampai jumpa di video selanjutnya.